Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgrace_sby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 721 091 74 kali. Dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721 039953 kali. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau memerlukan dukungan doa dan rindu didoakan, atau saudara mengalami kebaikan Tuhan dan ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami siap berdoa bagi saudara semua dan bersyukur akan kebaikan Tuhan atas saudara. Hubungi kami di WhatsApp 0851 0058 0676. Mulai bulan Mei 2020, kita akan melakukan doa malam online setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Instagram Live di @houseofgrace_sby. Mari kita bersama-sama mengalami kuasa hadiratnya dalam doa malam online ini. Mulai Sabtu minggu ini, tanggal 16 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan Coram Deo Channel atau doa dan puasa bersama melalui Instagram Live @houseofgrace_sby pukul 11 hingga 12 siang. Jemaat bisa mulai untuk berpuasa pada hari Jumat malam hingga Sabtu. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, puji Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberkati. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kepada setiap kita untuk boleh kembali beribadah online. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah berita yang bermacam-macam di luar sana, kekhawatiran, rasa ketakutan yang sangat menghimpit setiap manusia saat ini. Dan ingat Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, kita harus tampil berbeda. Pesan Tuhan yang luar biasa, jangan takut. Kita belajar dari Abraham di kitab Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Luar biasa. Kita sebagai umat Tuhan, di mana kita berada dan di mana kita ada ketakutan, kita terus menebarkan damai sejahtera. Di mana ada kebencian, kita menebarkan kasih. Di mana ada keputusasaan, kita terus menabur pengharapan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita bersama-sama siapkan hati, waktu untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kita beribadah online pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya pagi hari ini kita punya elang besar yang sanggup mengubah hidup kita. Apapun kondisi saudara pagi hari ini, saya percaya semuanya dalam kondisi, dalam kontrol Tuhan. Amin. Mari kita sebelum mulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tetap pelihara kami sampai pagi hari ini dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Oh Tuhan, semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau, kami ingin sujud, membawa hati kami, bawa persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud pagi hari ini. Bila hati terasa berat, bawa hatimu, seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Terima kasih Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupmu pagi hari ini. Angkat hatimu, terima anugerahnya pagi hari ini. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati kami.
Haleluya. Karuni hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sungguh-sungguh, sujud di altarnya. mari berseru. Dia ada di rumahmu pagi hari ini. Kau yang mulai putus asa pagi hari ini, mari angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Yang menghitung setiap tetes air matamu. Jangan ragu pagi hari ini. Oh, jamah hati kami Tuhan. Worship you God. Yes God. Saat datang di altar, dengan sungguh-sungguh katakan, ini kami Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, kami bawa hati kami bawa masalah kami bagi hari ini, kami bawa rasa takut kami bagi hari ini Tuhan. Dia ubah hati. Jangan gentar. Haleluya. Angkat hatimu bersama-sama. Katakan sujud, sujud. Di altarnya, bawa hidup, ku bawa hidup. Oh, terima anugerah, terima mujizatnya pagi hari. Ya ampuniku dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Katakan mujizat. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Dia. Angkat hatimu bagi hari ini. Kau yang mulai gentar dan khawatir, mari berseru bagi hari ini. Haleluya. Oh.
hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Come on, worship Him. Katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Come on. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Dalam hati kami Tuhan, dalam rumah tangga kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita sungguh besar. Haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam lagi Tuhan akan terjadi pemulihan Tuhan di negara kami Indonesia. Di rumah tangga kami, dalam hidup kami. Kami akan lihat Tuhan itu Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang percaya bersama-sama saya katakan. Amin. Haleluya. Setiap kita diberikan kuasa olehnya. Amin. Untuk melakukan hal-hal yang besar di dunia ini. Haleluya. Kita diberikan kuasa. Haleluya. Kita bersama. Namanya Tuhanku benar yang tentu. Haleluya. Mengamankan perlindunganku. Bersama gunung batu, gunung batu keselamatanku. Angkat hatimu, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan. Namanya Tuhanku benar yang tentu. Haleluya. Kau tamatkan perlindunganku.
kasih Tuhan. Siap kita diberikan kuasa, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kuasanya pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pujian bersama-sama katakan haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Kita bersama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besarkah Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama. Hey, ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Periksa hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Kasih Tuhan. Sama-sama. Yesus, Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi bersama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak meraya, katakan terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya sungguh senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan kita boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Luar biasa. Pagi ini saya akan membagikan
firman Tuhan, saya beri judul Hidup oleh Iman. Kita baca dari Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita waktu masih kecil, waktu kita ada di sekolah minggu, kita sering waktu kita menghadapi masalah, kita diberitahu bahwa kita harus percaya, kita harus beriman. Tapi beriman itu bagaimana? Nah, dari ayat yang baru kita baca, dikatakan bertolak dari iman. Itu dimulai, startnya itu dari iman. Jadi hidup oleh iman artinya hidup yang bergantung oleh iman. Apa maksudnya? Jadi iman itu dibutuhkan bukan ketika ada masalah aja, tetapi setiap saat, setiap hari kita butuh iman itu. Hidup oleh iman. Perhatikan kata ini, hidup oleh iman. Jadi tanpa iman kita mati. Bagaimana hidup oleh iman itu? Kita lihat lagi ayat Alkitab dari Roma 10 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, keselamatan kita, hidup kekal kita itu sesuatu yang mustahil dapat kita upayakan dengan usaha kita. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kita bisa memperolehnya itu karena kasih karunia, anugerah semata. Itu kita dapat memperolehnya, dikatakan tadi di Roma 10 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita, itu kita bisa memperolehnya. Sesuatu yang mustahil, itu pun kita bisa memperolehnya kalau kita percaya dan Dia di dalam hati kita dan memperkatakan di mulut kita. Apalagi dengan kekinian kita. Kekinian kita itu bisa berupa masalah kita sekarang ini, bisa berupa sakit yang kita alami sekarang ini, bisa berupa ekonomi kita yang lagi sangat terpuruk saat ini. Itu kekinian kita. Jadi saya sangat percaya kalau kekekalan kita aja kita bisa mendapatnya waktu kita percaya dalam hati dan kita memperkatakan, mengucapkannya lewat mulut kita. Maka semua kekinian kita yang kita alami itu kita pun bisa mendapatkan semua solusinya. Jadi iman itu kurang tepat kalau dipahami sebatas hanya percaya saja. Jadi iman itu harus ada dua unsur ini, Bapak Ibu. Percaya dan mengucapkan. Kalau kita cuma percaya saja dan tidak mengucapkannya, itu bukan iman.
kalau kita mengucapkan dan kita tidak percaya, itu juga bukan iman. Ya, jadi kunci iman itu, kalau saya ngomong iman, jadi Bapak Ibu langsung ingat ya, percaya dan mengucapkan. Kita akan lihat satu ayat lagi yang akan meneguhkan kita. Kita lihat dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, waktu kita berkata-kata, mengucapkan, itu ada kuasa yang dilepaskan. Bapak Ibu mungkin ingat waktu ada salah satu penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Setelah dia melihat, mengamati, mendengar semuanya, lantas salah satu penjahat itu, dia bertobat. Dia percaya, iya, manusia yang di sebelah saya ini, dia bukan orang yang bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia sadar. Dia percaya. Penjahat yang di sebelah Tuhan, yang disalibkan itu. Tapi apa penjahat itu cuma cukup sebatas percaya saja? Tidak. Penjahat itu berkata di dalam Lukas 23, di Lukas 23 ayat yang ke-42, ya, jadi lalu ia berkata, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat itu nggak cukup dia percaya bahwa Yesus yang di sebelahnya ini yang disalibkan itu, dia adalah Tuhan dan Raja. Tapi dia mengatakannya. Dan kemudian baru Tuhan berkata kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, luar biasa. Ya kan? Penjahat yang sudah menjelang ajalnya, dia tidak cukup percaya, tapi dia berkata, mengucapkan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masalah, tekanan yang paling berat sekalipun dalam hidup kita, kebanyakan kita, waktu kita menghadapi situasi yang seperti ini, kita itu mengalami diam. Kita ini, mulut kita itu terbungkam, ya kan? Kita diam aja. Kita lebih mengasihi diri kita. Waduh, kenapa saya mengalami hal-hal sampai seperti ini? Situasi yang seperti ini. Memang iblis itu pandai, ya. Dia itu sangat lihai, sehingga dia memakai tipu muslihatnya. Ya, waktu kita menghadapi masalah yang sulit, kita akan cenderung, kita akan diam. Kita nggak mengatakan apa-apa. Kita lebih mengasihani diri kita. Jadi iblis itu nggak peduli dengan apa yang kita percayai selama itu tidak diperkatakan. Karena apa?
selama itu nggak diperkatakan, itu nggak ada kuasa yang kita lepaskan. Tuhan sudah memberi kuasa dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah menaruh kuasa itu dalam hidup kita. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan sudah memberi kepada kita penolong, Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kuasa itu dalam hidup kita. Kuasa itu baru bisa dilepaskan kalau kita itu mengucapkan apa yang kita percayai di hati kita itu. Jadi waktu kita mengucapkannya, itu ada kuasa yang dilepaskan. Sama seperti pistol itu ya, Bapak Ibu. Waktu pelatuknya ditarik, ya kan, maka pelurunya itu akan dilepaskan. Sama waktu kita mengucapkan firman itu baru kuasanya Tuhan itu akan dilepaskan dan kita akan melihat. Tuhan pernah berbicara, kalau engkau mengikut aku, engkau akan harus menyangkal dirimu. Menyangkal diri. Ya, kalau kita sakit, keadaan kita sekarang ini misalnya sakit, ya kan? Bagaimana kita mengatakan oleh bilurmu aku disembuhkan? Itu butuh penyangkalan diri. Benar Bapak Ibu? Ya kan? Waktu krisis keuangan dalam hal ekonomi, bagaimana kita bisa mengatakan Allah akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya? Itu penyangkalan diri. Ketika kita mengalami kesesakan, bagaimana kita mengatakan Tuhan itu penolong yang sangat terbukti? Jadi, biar kita tidak termakan oleh tipu muslihat iblis itu. Karena kita, kalau kemakan, kita akan kalah. Kita nggak mengalami kemenangan itu. Tapi biarlah waktu kita mengalami kesesakan, masalah apapun dalam hidup kita, seperti saat-saat ini, kita boleh selalu ingat, hidup oleh iman. Itu apa, Bapak Ibu? Harus ada unsur percaya dalam hati dan kita mengucapkannya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di kitab Yehezkiel pasal 37, mulai ayat yang pertama. Kiranya melalui kisah ini, apa yang akan kita baca ini, itu boleh meneguhkan sekali lagi bagaimana kuasa firman yang kita perkatakan dalam hidup kita, biar kita selalu punya komitmen untuk memperkatakan firman itu dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Bukan hanya waktu kita menghadapi masalah saja. Kita buka dari Yehezkiel pasal ke-37, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Yehezkiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah.
dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dengan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering, dikatakan. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Yeskiel dibawa oleh Tuhan ke lembah dan diperlihatkan bahwa di lembah itu banyak sekali tulang-tulang. Bukan hanya tulang-tulang begitu aja, tulang-tulang itu sudah amat kering. Dan Tuhan bertanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya kan? Dan Yeskiel tuh dia juga jawabnya dengan diplomatis, ya kan? Tuhan tanya begitu, dia jawab dengan diplomatis. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, ya. Ya, sama seperti kita, ya kan? Kalau keadaan ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Ya. Tulang-tulang yang sudah amat kering dikatakan. Itu kan mustahil kan untuk dihidupkan kembali. Benar ya Bapak Ibu? Kalau Lazarus yang sudah mati 4 hari, itu sudah mulai membusuk kan? Ya, itu dihidupkan, itu peluangnya mungkin masih lebih besar yang itu ya. Kalau ini sudah tulang yang amat kering Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kita teruskan di ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, ya. Jadi lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Itu Yeskiel bernubuat seperti diperintahkan yang kepada Yeskiel, ya. Dan segera sesudah aku bernubuat, aku mengucapkan, ya kan, aku berkata, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi waktu Yeskiel mulai bernubuat, dia mulai berkata seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya kan? Kedengaranlah suara. Ya, mulai ada suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, ya kan? Wah, tulang yang tadi sudah amat kering itu mulai, ya, ada urat-urat yang mulai tumbuh, daging mulai tumbuh, kemudian apa? Kulit mulai menutupinya. Tapi mereka belum bernafas, dikatakan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Di ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Ya, sekali lagi Yeskiel mulai
bernubuat, berkata, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Jadi, dari kisah yang kita baca di Yeskiel pasal 37 ini, sekali lagi kita diingatkan, kita diteguhkan bahwa apa yang kita percayai waktu kita mengucapkannya itu ada suatu kuasa yang dilepaskan, dan itu akan mengubah keadaan kita. Waktu kita sekarang lagi sakit, kalau kita memperkatakannya, oleh bilurmu Tuhan, aku disembuhkan. Sekarang kita sakit, tapi waktu kita mengatakannya, itu ada kuasa yang dilepaskan, dan itu akan mengubah keadaan kita. Saya teringat kisah dari teman istri saya. Itu istri saya pernah bercerita, ada temannya di Jakarta. Ibu ini melahirkan seorang bayi perempuan, ya, kakinya itu panjangnya nggak sama, ya, kanan dan kiri itu panjangnya nggak sama. Tapi ibu ini tiap hari dia memperkatakan, Tuhanku yang dahsyat itu yang mampu membuat mujizat untuk kaki dari putriku itu. Setiap hari dia mengatakannya. Setiap hari, setiap saat dikatakan terus oleh ibu ini. Hari pertama mungkin belum ada perubahan, tapi ibu ini terus memperkatakan terus. Sampai beberapa saat lamanya, beberapa bulan lamanya. Luar biasa. Kakinya itu lama bisa bertumbuh, itu bisa sama panjangnya. Itu kisah nyata. Jadi, apa yang saya bagikan pagi ini, biar kita boleh mengingatnya. Waktu kita gak cukup iman itu hanya dengan percaya saja, tapi waktu kita mengucapkannya, karena waktu kita mengucapkannya, itu ada kuasa yang dilepaskan, dan kuasa ini yang akan mengubah keadaan kita. Jadi kita ingat, kalau saya ngomong iman, Bapak Ibu langsung ingat aja, ya. Iman itu percaya dan ada yang diucapkan, ya, Bapak Ibu. Biarlah apa yang saya bagikan ini boleh mengingatkan kita sekali lagi, boleh menguatkan kita sekali lagi, dan meneguhkan kita sekali lagi, untuk kita selalu memperkatakan. Kita punya komitmen dalam hidup kita setiap saat untuk kita memperkatakan. Memperkatakan apa? Memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, Bapak Ibu. Doa kita itu kebanyakan hanya berisi list permohonan kita aja.
kepada Tuhan. Ya. Jangan cuma list permohonan aja Bapak Ibu. Tapi kita juga perkatakan firman Tuhan itu dalam doa kita. Kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu mau komitmen untuk memperkatakan firman Tuhan itu setiap saat dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami Tuhan boleh memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Bukan hanya waktu kami menghadapi masalah saja Tuhan, tapi setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak mati Tuhan, kami hidup Tuhan. Seperti Engkau berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh diingatkan sekali lagi Tuhan. Akan kebenaran firman yang sudah Tuhan tanamkan ini. Biar kami Tuhan boleh mengalami kemenangan Tuhan. Kami tidak kalah oleh tipu muslihat iblis Tuhan. Dalam kami menghadapi masalah, kami boleh menang dengan kami mengucapkan perkataan firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Namun tanganmu selalu menopang
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adakah sukacita dan diberkati dalam ibadah online hari ini? Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati melalui ibadah online hari ini. Dan kita boleh mengalami lawatan Tuhan dalam diri kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Terima kasih untuk tim PAW dan tim ibadah yang melayani dan mempersiapkan ibadah ini. Dan juga terima kasih Pak Pendeta Junaidi Natabuana, Wakil Gembala HOG MDS. Terima kasih untuk firman-Nya, sungguh sangat memberkati kita semua. Terima kasih Pak Junaidi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ingin mengucapkan Shalom, selamat datang dan selamat bergabung bagi jiwa-jiwa baru, jemaat baru yang bergabung dalam ibadah online House of Grace hari ini. Kami sangat bersuka cita menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Dan kami rindu saudara, kami mengundang saudara untuk bisa join kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan layanan rohani dari kami, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di web House of Grace atau media sosial, media online yang ada di House of Grace. Shalom juga dan salam rindu bagi seluruh jemaat House of Grace, jemaat yang setia, yang beribadah hari ini. Shalom, rindu sekali kita bisa beribadah secara tatap muka kembali di gereja. Namun keadaan masih belum memungkinkan, tapi kita tetap setia untuk beribadah untuk seluruh jemaat House of Grace, baik yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya, dan juga jemaat House of Grace yang dulu pernah di House of Grace, lalu pindah tinggal menetap di kota lain atau di pulau lain. Selamat beribadah hari ini, dan kami rindu menyapa saudara dari tempat ini. Kiranya kita terus bersilaturahmi melalui ibadah online. Ya, banyak jemaat yang sudah pindah menetap di tempat lain, ada di Kupang, ada di Makassar, ada di Tahuna, ada di Kalimantan, juga ada di Papua, juga ada di Sumatera. Ada beberapa jemaat kita yang pindah ke Sumatera dan masih terus bergabung dalam ibadah online. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Baik Bapak Ibu, situasi seperti ini memang tidak menghalangi kita untuk kita tetap beribadah, karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukannya bagi kita, dan itu sebabnya kiranya kita terus berkomitmen kepada Tuhan untuk terus beribadah, setia kepada Tuhan dalam bentuk ibadah. Memang kita masih belum memungkinkan, namun kita berharap dalam waktu dekat ya kita akan memasuki new normal situation atau situasi atau kondisi kenormalan baru, di mana barangkali nanti kita diizinkan untuk beribadah secara tatap muka di gedung gereja. Kiranya kita terus berdoa dan kita terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan membuka jalan, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan melindungi kita senantiasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk ibadah kita, dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari semua bangkit berdiri dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau yang campur tangan dan Engkau yang telah hadir melawat setiap kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu, tim PAW, tim ibadah untuk melayani ibadah online ini. Berkati mereka. Kami juga mohonkan berkat untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Junaidi Natabuana, yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sangat diberkati, dan kami mohonkan berkat untuk beliau. Kiranya Tuhan terus limpahkan hikmat dan pengurapan dalam diri beliau, dan kiranya Tuhan terus pakai beliau lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan, dimanapun dan kapanpun. Memberkati seluruh pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati istrinya dan anak-anaknya, usahanya, semua aspek hidupnya diberkati. Dan kiranya Tuhan terus memakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, limpah sehat, limpah berkat urapan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, kiranya dalam perlindungan-Mu, Engkau berikan sehat, Engkau berikan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga dalam situasi seperti ini kami tetap terus intim melekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha, kedudukan, dan mata pencarian setiap umat-Mu, Engkau pelihara dengan sempurna dan ajaib. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap perkataan-berkat ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, berlimpah-limpah dalam seluruh aspek hidupmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati istrimu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati setiap usaha, kedudukan, mata pencarian, dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apa saja yang kau buat dalam nama Yesus, dijadikannya berhasil, dan kiranya engkau terus menjadi berkat dari tempat ini sampai kepada bangsa-bangsa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang dari tempat Maha Tinggi. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.